杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di tanah suci 9 surga, gadis suci adalah simbol kebangsawanan dan kesucian. Merasakan kekuatan dan keagungan tubuh itu, Anling-er merasa bingung dan diam-diam menyesali bagaimana dia bisa telah memprovokasi penjahat seperti itu. Tapi orang jahat ini lulus ujiannya sendiri dan menguasai 3 keterampilan Dewa 9 surga sekaligus. Sehingga Anling-er hanya bisa menggigit bibir merahnya erat-erat tanpa berani berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi sedihnya, Yang Ke berhenti menggodanya, tetapi tetap mempertahankan situasinya dan terus terbang ke atas. Setelah sekian lama, keduanya bergegas keluar dari laut dan kembali ke atas air lagi. Anling-er dengan cepat melepaskan diri dari Yang Ke seperti kelinci yang ketakutan, terengah-engah dan menatapnya dengan tatapan yang sangat kesal. Izinkan saya memberitahu Anda dengan sungguh-sungguh mengenai masalah dasar laut. Sebaiknya Anda tidak menyebutkannya di depan orang-orang di tanah suci 9 surga. Jika tidak, saya akan benar-benar membunuh orang yang membungkam Anda. Saya juga bisa berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan tanah suci 9 surga Anda. Jadi, jangan publikasikan rahasia saya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang terbaik adalah kita tidak pernah bertemu lagi. Dan ini akan baik untuk Anda dan saya. Yang Ke memperingatkan dengan tatapan serius. Saya mengerti, saya tidak akan menyebutkannya. Anling-er sedikit mengangguk. Selamat tinggal, saya harap Anda akan segera menemukan Tuan Suci Anda. Yang Ke tersenyum cerah dan segera pergi. Melihat punggung Yang Ke yang menghilang, Anling-er memasang ekspresi rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menolak hal baik yang datang ke rumahnya. Dia selalu berpikir bahwa ketika dia menemukan Tuan Suci, orang itu akan sangat gembira dan ingin kembali ke tanah suci bersamanya sesegera mungkin. Sehingga dia bisa menikmati semua kekayaan dan kehormatan di dunia. Tetapi reaksi dan sikap Yang Ke membuatnya mematahkan pemikiran sebelumnya. Ketika dia pergi, dia tidak menunjukkan nostalgia sama sekali. Dia bersih dan rapi, dan terlihat jelas bahwa dia benar-benar tidak ingin menjadi Tuan Suci. Pada saat ini, Anling-er terkejut lagi. Tiba-tiba dia teringat bahwa dia telah lama hilang. Paman Qian dan yang lainnya mungkin sekarat karena kecemasan. Sekarang pulau-pulau lepas pantai terdengar suara gemuruh angin dan guntur. Orang-orang dari 7 aliansi dan tanah suci 9 surga hampir menjungkir balikkan 23 pulau terdekat dalam waktu lebih dari sebulan. Namun bagaimanapun juga, keberadaan gadis suci itu tidak dapat ditemukan. Jadi menghadapi murka dari orang-orang tanah suci 9 surga, masing-masing dari 7 aliansi ketakutan. Para pemimpin dari 7 keluarga kini berkumpul di sebuah istana. Istana ini awalnya merupakan tempat tinggal sementara bagi penduduk tanah suci 9 surga. Sekarang tempat itu menjadi tempat yang dipenuhi asap. Saat ini wajah Qianing sangat muram. Dia melihat ke arah jurumudi dari 7 keluarga dan meraung dengan suara rendah. Sudah lebih dari sebulan dan kami masih belum menemukan keberadaan gadis suci. Sekarang, saya akan memberikan Anda waktu 3 hari lagi. Jika saya tidak dapat menemui gadis suci dalam 3 hari, saya akan meratakan seluruh pulau Anda. Pelindung Qian, tenanglah. Kami pasti akan mengirimkan lebih banyak tenaga. Kami akan menemukan yang mulia gadis suci apapun yang terjadi. Seorang prajurit di alam transenden tingkat pertama patuh dan terus menyeka keringat dingin dari dahinya. Awalnya orang-orang dari tanah suci 9 surga datang berkunjung dalam jumlah besar.
merupakan suatu kehormatan besar bagi ketujuh aliansi mereka. Siapa yang menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi, yang akan menyebabkan mereka terlibat sekarang? Saudara Qian, apakah Yang Mulia Gadis Suci pergi ke laut bersama sekelompok orang sebelumnya? Pergi ke laut? Qianning mendengus dingin. Bagaimana Yang Mulia Gadis Suci bisa melakukan hal yang membosankan seperti itu? Tapi, kecuali di bawah laut, kami telah mencari kemana-mana. Bukankah orang yang pergi ke laut kembali 3 hari yang lalu? Tidak ada jejak Yang Mulia ditemukan di dalam. Jika dia benar-benar pergi ke laut, dia seharusnya kembali. Tapi di bawah laut itu banyak juga korban jiwa. Mungkinkah Yang Mulia Gadis Suci telah... Sambang! Qianning sangat marah. Yang Mulia Gadis Suci adalah orang-orang seperti Anda yang berasal dari latar belakang sederhana, dapat hidup kembali. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan atau berapa banyak orang yang Anda kirimkan. Dalam 3 hari, jika saya tidak melihat gadis suci itu, Anda semua tahu konsekuensinya. 7 juri mudi dari 7 aliansi merasa kesal dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Kekuatan kecil seperti mereka benar-benar tidak cukup baik di depan tanah suci 9 surga. Jadi mereka tidak memilikinya keberanian untuk memprovokasi Qianning. Sebelum mereka bisa pergi, seorang pelayan tiba-tiba bergegas mendekat dengan ekspresi kegembiraan yang besar di wajahnya dan berteriak, pelindung Qian, gadis suci telah kembali." "Kembali?" Qianning mengangkat alisnya, bergegas menemui pelayan itu dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana itu?" Pelayan itu menoleh ke belakang, dan segera Qianning melihat ke arah yang dia tunjuk. Tepat pada saat An Ling muncul dari sana, dia berlari dengan langkah cepat. Qianning menangis dan sangat gembira hingga dia tidak dapat berbicara, dan sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Ketika An Ling mendekat, semua orang buru-buru memberi hormat. "Saya telah bertemu Yang Mulia Gadis Suci." An Ling mengangguk sedikit dan berkata dengan rasa bersalah, "Paman Qian, saya benar-benar minta maaf karena telah merepotkan Anda kali ini." "Selama Anda baik-baik saja." Qianning tersenyum lebar dan terlihat jauh lebih santai. An Ling perlahan menggelengkan kepalanya. "Kemana saja Anda pergi?" tanya Qianning dengan serius. "Saat saya keluar terakhir kali, tiba-tiba saya mendapat beberapa wawasan, jadi saya menemukan tempat terdekat untuk mundur. Tanpa diduga, lebih dari sebulan telah berlalu," kata An Ling lembut, namun ekspresinya sedikit tidak wajar. Qianning memandangnya dengan curiga, sangat menyadari bahwa gadis suci itu pasti berbohong, tetapi dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Lagi pula itu adalah berkah dari Tuhan, bahwa dia aman sekarang, jadi dia tidak punya niat untuk mengejarnya, dan hanya mengangguk terus-menerus. Itu bagus. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke pelayan itu dan berkata, "Bella, tunggu sampai gadis suci beristirahat." "Iya." Bella mengangguk. Namun saat para pemimpin dari 7 aliansi melihat gadis suci aman dan sehat, tidak bisa menahan nafas lega. Di salah satu pulau, Yang Kem menemukan ruang rahasia, menyerahkan beberapa batu kristal dan masuk. Ruang rahasia ini dibuka oleh 7 aliansi, khusus untuk digunakan para pejuang ketika mereka memiliki wawasan dan perlu mundur. Meskipun biaya penggunaannya juga jauh berbeda dari kamar penginapan biasa, namun ada banyak batasan dan penghalang di ruang rahasia ini untuk menghindari gangguan dari dunia luar. Dan 7 aliansi juga akan bertanggung jawab atas perlindungan keselamatan mereka yang memasuki ruang rahasia. Jadi ini sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dia sangat populer di kalangan pejuang asing. Ruang rahasia seperti ini juga ada di kota-kota biasa. Lagi pula, para pejuang seringkali mendapat inspirasi ketika mereka perlu mundur. Jadi akan sangat nyaman untuk memiliki ruang rahasia seperti itu ketika mereka jauh dari rumah.
Di ruang rahasia, Yang Ke dengan hati-hati memeriksanya dan memastikan bahwa batasan dan penghalang yang diatur di ruang rahasia cukup bagus dan dapat menahan dampak tingkat tertentu, serta memiliki efek peringkatan dini biologis. Segera Yang Ke mengeluarkan ramuan dengan awan pil, meletakkannya di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia tidak terburu-buru untuk pergi dari sini, sebagian karena dia tidak sabar untuk melihat bagaimana ramuan itu dimurnikan, dan sebagian lagi karena dia ingin tinggal dan memantau pergerakan Andlinger. Bukannya dia menilai hati seorang wanita dengan hati seorang penjahat, tapi ada beberapa hal yang begitu penting, sehingga dia tidak bisa sembarangan. Jika Andlinger menjualnya, kemungkinan besar dia akan menjadi musuh Tanah Suci 9 Surga. Sekali diprovokasi oleh raksasa seperti itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Yang Ke mempelajari 3 keterampilan magis Tanah Suci 9 Surga dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas, kode rahasia Tanah Suci 9 Surga tidak ingin jatuh ke tangan orang luar, jadi dia mungkin akan mengirim orang untuk membunuh Yang Ke atau memaksa Yang Ke menjadi Tuan Suci. Dan itu benar-benar langkah yang tidak berdaya untuk menghilangkan tanda jiwanya dari Andlinger. Melalui tanda jiwa, meskipun Yang Ke tidak mengetahui semua yang dilakukan wanita ini, dia masih dapat secara halus mendeteksi fluktuasi suasana hatinya untuk memantaunya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yang Ke membenamkan dirinya ke dalam ramuan di tangannya. Ramuan suci itu adalah kelas menengah tingkat Sen. Namun alkemis yang bisa memurnikan ramuan suci seharusnya jarang ditemukan di zaman manapun. Seseorang yang terkenal seperti Duan hanyalah seorang alkemis tingkat suci tingkat rendah. Dengan metodenya, dia tidak dapat memurnikan ramuan tingkat suci tingkat menengah sama sekali, kecuali dia sangat beruntung. Di antara orang-orang yang pernah berhubungan dengan Yang Ke, hanya lelaki tua Tiansang yang bernama Li Rui yang dapat dengan mudah memurnikan pil tingkat suci. Ketika seorang alkemis hebat mengamati ramuan, dia dapat menyimpulkan level orang yang berhasil melalui kombinasi jejak ramuan dan kemanjurannya. Namun saat melihat ramuan suci di tangannya, Yang Ke merasa sangat ngeri. Meskipun pengalamannya tidak terlalu kaya, dia masih bisa melihat bagaimana pria itu memurnikan ramuan itu dengan mudah dan bebas. Tidak ada tanda yang tidak wajar pada ramuan itu, dan tingkat alkimia orang itu jelas telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan mungkin setara dengan Tuan Li. Namun itu terlalu tua dan tidak diketahui kekuatan kuno mana yang meninggalkan reruntuhan kuno. Jadi tidak realistis untuk mencoba memata-matai identitas orang yang membuat alkimia. Yang paling berharga adalah awan ramuan yang dihasilkan ramuan suci ini, padat dan berwarna seperti awan. Tidak hanya menjaga kaset obatnya tetap utuh, tetapi juga terus mengumpulkan aura langit dan bumi seiring berjalannya waktu. Tapi sekarang, energi yang terkandung dalam ramuan suci ini tidak dapat diukur, dan Yang Ke memperkirakan bahwa meskipun orang kuat di alam suci mengambilnya, dia mungkin tidak mampu menahan energi yang meledak. Karena fakta bahwa ramuan tingkat suci ini berubah menjadi seperti ini. Itu adalah legenda selama berabad-abad. Sekarang pikiran Yang Ke tenggelam dalam ramuan itu, menikmatinya dengan hati-hati dan menyimpulkan teknik yang digunakan oleh orang yang membuat ramuan itu dan proses pembentukan ramuan itu. Dalam kegelapan, dia sepertinya telah melihat pandangan itu bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Semuanya diselimuti awan dan kabut. Waktu berlalu dan beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Ke telah mundur di ruang rahasia, menyelidiki misteri pil suci dan hanya memperoleh sedikit keuntungan. Selama beberapa hari pengawasan, dia juga menemukan bahwa Andlinger tampak sangat stabil dan tidak berniat mengkhianatinya. Namun penduduk Tanah Suci 9 Surga tidak meninggalkan tempat ini karena alasan yang tidak diketahui, melainkan tinggal sementara. Mungkin setelah mengalami hilangnya gadis suci itu, mereka merasa tidak aman untuk berangkat sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Ke berhenti memperhatikan situasi di sisi Andlinger dan memusatkan ke seluruh perhatiannya pada ramuan di tangannya. Setelah menghabiskan beberapa hari, Yang Ke tidak dapat memperoleh banyak informasi darinya.
Sekarang hanya ada satu metode yang tersisa. Dengan menggunakan metode ini, dia mungkin bisa mendapatkan informasi yang baik, atau dia mungkin masih tidak mendapatkan apa-apa. Dan metode yang digunakan adalah tubuh Anda sendiri untuk merasakan khasiat ramuan. Merasakan rahasia awan ramuan dan temukan proses pembentukan ramuan suci ini. Tapi Yangke ragu-ragu untuk waktu yang lama, ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan metode putus asa seperti itu. Bagaimanapun, pil dengan awan pil terlalu langka. Pil ini masih merupakan pil tingkat suci kelas menengah. Sekali diminum, mungkin akan punah. Dan karena awan pil menutupi bagian luar pil suci, Yangke tidak tahu apa efek dari pil ini. Apakah pil suci tersebut merupakan pil penyembuhan atau pil untuk membantu budidayanya? Ataukah itu pil yang meningkatkan kultivasi atau pil penawar racun? Dan semuanya tidak diketahui. Satu-satunya yang jelas adalah itu bukanlah pil racun. Selanjutnya, setelah sekian lama energi yang terkandung dalam ramuan ini menjadi terlalu besar, dan Yangke sedikit khawatir dia tidak dapat menahannya. Meskipun ia memiliki tubuh emas yang membanggakan, yang dapat menyerap energi dalam jumlah yang tak terbayangkan, kapasitas meridian, daging dan darahnya terbatas. Begitu energi yang mengalir ke meridian, daging dan darah dalam waktu singkat menjadi terlalu besar, dan sudah terlambat untuk diserap oleh tubuh emas yang sombong, dan itu juga akan menyebabkan beban yang cukup besar pada tubuhnya. Setelah berpikir lama, ekspresi ragu-ragu Yangke berangsur-angsur menjadi tegas. Dia memutuskan untuk mencobanya, karena kesempatan yang begitu besar. Jika dia tidak mencobanya, akan selalu ada di pikirannya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan memikirkan masalah ini daripada melakukan ini. Lebih baik dia mengambilnya sekarang. Begitu obatnya mulai bekerja, semuanya akan menjadi jelas. Setelah berpikir dengan hati-hati, Yangke keluar dari ruang rahasia, membayar biaya yang cukup selama 10 hari kepada penanggung jawab ruang rahasia, dan memerintahkan mereka untuk melakukannya tanpa izin. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya, dan orang yang bertanggung jawab atas ruang rahasia tentu saja setuju. Kembali ke ruang rahasia lagi, Yangke memperkuat batasan dan penghalang yang dipasang di ruang rahasia, agar tetap dalam kondisi paling sempurna. Setelah tenang, Yangke langsung melemparkan pil suci ke dalam mulutnya. Setelah ditelan ke dalam perut, Yangke tidak berani mengabaikan. Kemudian seni yang sejati langsung diaktifkan, menunggu efek obat dari ramuan itu meledak. Dalam 3 tarikan nafas, aliran panas muncul di perut bagian bawahnya. Aliran panas itu seperti magma, membakar organ dalam Yangke. Saat pertama kali aliran panas ini lahir, hanya seperti aliran kecil, tidak terlalu kuat. Namun hanya dalam sekejap, anak sungai itu segera berubah menjadi lautan. Yangke bahkan dapat mendengar gerakan yang disebabkan oleh gelombang besar energi di perutnya. Seperti gelombang laut yang bergulung-gulung, ganas dan energi kekerasan ini masih terus dihasilkan. Saat ekspresinya berubah, seluruh tubuh Yangke menjadi seperti api. Energi sejatinya berfluktuasi dan pori-pori sekujur tubuhnya terbuka tanpa sadar. Dan energi yang tak terhitung jumlahnya bocor dari pori-pori dan mengalir ke udara. Seni yang sejati berlari lebih cepat dan meridian di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan efek ramuan. Membuatnya merasa kenyang dan sakit. Begitu efek pengobatannya menyebar, mengikuti meridian Yangke dan menembus setiap inci daging dan darahnya. Pada saat ini, Yangke seperti membuka pintu yang penuh dengan energi ledakan. Sambil menelan baptisan energi kekerasan, dia juga harus melihat dengan jelas rahasia yang tersembunyi di dalam pintu tersebut. Melakukan 2 hal sekaligus sangatlah sulit. Tiba-tiba, Yangke menyadari ada yang tidak beres. Efek obat yang mengalir di darah dan meridian dengan gerakan seni yang sejati tidak menunjukkan tanda-tanda diserap oleh tubuh emas bangga, melainkan melonjak ke dalam pikirannya. Setelah terlintas dalam pikirannya, rasanya seperti masuki lubang hitam yang tak terlihat dan ditelan. Yangke terkejut sesaat, kemudian dengan cepat menyadari apa yang dia lakukan. Dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya dan tubuh rohnya terwujud dalam kelautan kesadaran. Pada saat ini,
lautan kesadaran emas terus mengalirkan energi dari dunia luar, dan air laut seperti nyala api menerima dan mengasimilisasinya. Mata Yangke berbinar, dan dia tiba-tiba terbangun. Ternyata pil suci ini bukanlah pil penyembuh, juga bukan pil untuk membantu kultivasi, melainkan pil ini untuk meningkatkan pengembangan kesadaran spiritual. Pada saat kehilangan kesadaran dengan pemasukan energi yang melonjak, seluruh lautan kesadaran mulai bergerak, dan pengadilan perang Tuhan dan mata iblis penghancur dunia yang tergantung di atas lautan kesadaran tampak seperti memiliki beberapa tanda ketidakstabilan. Pedang jiwa dewa yang hanya merupakan pedang tingkat surga bermutu tinggi, terhempas oleh badai hujan yang dahsyat. Berteriak dalam hati, yang ke awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar energi pil suci ini. Dengan keistimewaan tubuh emas kebanggaannya, dia seharusnya mampu menyerap semua efek obatnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa ini adalah pil yang meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual. Dalam hal ini, tubuh emas yang sombong tidak akan ada gunanya, meskipun ruangan lautan kesadarannya sangat luas. Sebenarnya, dia memiliki batas kapasitas. Dengan begitu banyak energi yang masuk, lautan kesadarannya cepat atau lambat akan meledak. Wajah Yangke jelek, dan dia hanya bisa menstabilkan gerakan dalam kesadarannya sambil memikirkan bagaimana mengatasi kesulitan di depannya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seluruh lautan kesadaran tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni. Saat cahaya warna-warni ini menyala, energi yang mengalir dari luar menyatu ke satu arah dan menghilang, sehingga Yangke terkejut dengan segera melihat ke sana. Jelas dia ingin tahu apa yang membantunya menelan energi besar, dan itu sebenarnya adalah pulau tempat teratai dewa hangat 5 warna. Saat pertama kali memperoleh harta karun yang menyehatkan jiwa ini, iblis tua pernah berkata bahwa teratai jiwa hangat 5 warna bisa tumbuh. Selama diberi waktu yang cukup, dia bisa tumbuh menjadi 6 warna, dan akhirnya 7 warna. Proses ini mungkin sangat lama, bisa mencapai ribuan atau puluhan ribu tahun. Setelah mencapai 7 warna, bantuan yang dapat diberikan oleh teratai dewa hangat kepada para pembudidaya sungguh tak terukur. Dan Yangke telah menerima manfaat besar yang tak terbayangkan dari teratai dewa hangat 5 warna. Alasan mengapa kekuatan spiritualnya begitu luar biasa, jauh melebihi kultivasi fisiknya. Sebagian besar karena teratai dewa hangat. Jadi dia juga bisa memahami betapa besar bantuan yang akan diberikan oleh teratai dewa hangat yang berwarna-warni ini. Iblis tua juga mengatakan bahwa meskipun pertumbuhan teratai dewa hangat sangat lambat, namun dapat dipercepat. Setelah mengumpulkannya, seringkali meminum beberapa ramuan yang menyehatkan jiwa, seperti jenius dan harta karun bumi, dapat mempercepat proses pertumbuhannya. Sebenarnya ini adalah investasi. Setelah pejuang meminum ramuan ajaib ini, dia berbagi khasiatnya dengan teratai dewa hangat. Meskipun manfaat yang diperoleh dalam waktu singkat akan dibagi, di lain waktu, teratai dewa hangat akan membaginya manfaat menjadi umpan balik kembali beberapa kali. Dari masa lalu, setiap kali Yangke meminum obat untuk menyehatkan jiwa, banyak energi dialihkan ke teratai dewa hangat, tetapi semuanya terjadi secara diam-diam, dan Yangke tidak terlalu memperhatikan. Namun sekarang, ketika energi yang tak terbayangkan ini mengalir ke lautan kesadaran, peran yang dimainkan oleh teratai dewa hangat tercermin secara langsung. Dia melahapnya dengan gila-gilaan, sehingga menghilangkan banyak tekanan pada Yangke. Setidaknya, laut kesadarannya menjadi jauh lebih stabil sekarang. Segera disegarkan, Yangke mencoba yang terbaik untuk menggerakkan energi yang mengalir ke laut kesadaran, menuju teratai dewa hangat, sambil mengendalikan laut kesadaran untuk menampung kelebihan energi. Tapi itu masih agak melar, energinya terlalu besar, sehingga Yangke pun ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Yangke dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya dan mulai mengorek rahasia alkimia yang sebenarnya. Dia harus terus-menerus mengkonsumsi kekuatan spiritualnya untuk mengimbangi situasi di depannya.
sehingga energi yang mengalir dari luar terpecah menjadi dua arah dalam sekejap. Lebih dari setengahnya diserap oleh teratai dewa hangat 5 warna, dan bagian lainnya ditampung ke dalam laut kesadaran Yangke untuk mengisi kembali konsumsi konstannya. Serangga pemakan jiwa yang dibesarkan di pulau berwarna-warni juga berperan. Mereka awalnya mencari nafkah dengan melahap bentuk energi ini. Tentu saja itu adalah pemandangan yang ingin mereka lihat. Setelah segala cara habis, lautan kesadaran berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah menerima berbagai macam bantuan, infus, dan konsumsi pada dasarnya sama. Yangke tidak bisa menahan nafas lega. Kali ini dia meminum pil suci tanpa memahami fungsinya, dan dia hampir membuat lelucon. Tanpa terlalu memperhatikan situasi di laut kesadaran, Yangke mengalihkan perhatiannya dan mulai menyelidiki misteri pil suci melalui efeknya. Pada saat ini, perut bagian bawah Yangke sepertinya menyembunyikan matahari kecil yang terus-menerus memancarkan energi besar. Setelah sedikit penyelidikan, Yangke terdiam, karena dia menemukan bahwa kemancuran pil suci hanya menguap sedikit, yaitu hanya 1% dibandingkan dengan jumlah total energi yang tersimpan di dalamnya. Tetapi ketika awan pil menghilang dan efek obatnya menguap, Yangke memang dapat melihat beberapa jejak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pemilihan bahan untuk ramuan, pengendalian api, jenis formasi spiritual apa yang digunakan selama pemurnian, suasana hati dan teknik master alkimia pada saat itu, dan berbagai situasi, dia mencoba yang terbaik untuk mengetahuinya. Samar-samar, pikiran Yangke mengikuti jejak ramuan yang disempurnakan bertahun-tahun yang lalu dan memasuki dunia baru. Di dunia itu, segala macam misteri tentang alkimia terungkap satu persatu. Dengan suasana yang halus ini, Yangke mabuk, dan setiap bagiannya terpatri dalam pikiran spiritualnya, membuat pemahamannya tentang alkimia tampaknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Menyatukan jejak-jejak ini dan secara bertahap memulihkan situasi pada saat itu. Di depan mata Yangke, tampak pemandangan di mana pil suci pertama kali terbentuk dan ditutupi dengan awal pil muncul sehingga terlihat sangat ajaib. Di kepulauan, di istana tempat tanah suci 9 surga berada, Qianning sekali lagi bertemu dengan gadis suci dan mengajukan permintaan agar segera berangkat dan melanjutkan perjalanan. Sejak kembalinya gadis suci, dia telah mengusulkannya 2 kali, tetapi Anlinger selalu menolaknya, dan kali ini tidak terkecuali, sehingga Qianning tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Meskipun status gadis suci di tanah suci lebih tinggi darinya, dia mengikuti Anlinger kali ini. Dia tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya, tetapi juga memikul tanggung jawab memimpin seluruh tim ke depan. Nona, ini adalah misi Anda untuk menemukan Tuan Suci, dan Anda tidak boleh berhenti di sini, apapun alasan Anda. Saya tahu. Anlinger mengerutkan kening dan wajah cantiknya menjadi sedikit pucat. Tapi, saya tidak tahu kenapa saya selalu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Peristiwa besar? Wajah Qianning sedikit berubah. Peristiwa besar semacam apa itu? Anlinger menggelengkan kepalanya perlahan dan bergumam. Saya juga tidak tahu. Qianning terkejut dan menatapnya dengan curiga. Setelah beberapa saat dia mengangguk perlahan. Jika itu masalahnya, kita akan tinggal sebentar. Jika Anda sudah mengambil keputusan, kita akan pergi lagi. Iya. Melihat sosok Qianning yang pergi, tetesan keringat tiba-tiba muncul di dahi Anlinger. Apa yang baru saja dia katakan bukanlah untuk menipu Qianning, tapi dia sendiri memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Anlinger selalu mendapat penglihatan buruk dan berdarah di depan matanya akhir-akhir ini. Dia awalnya berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Yangke yang merampas tanda jiwanya, tetapi setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Di ruang rahasia, Yangke menghabiskan 10 hari dalam pengasingan,
sebelum dia bisa menyerap semua efek pil suci. Dia melihat sekilas rahasia pembentukan pil suci dan misteri awan pil. Meski tidak banyak, namun tetap merupakan keuntungan yang membuatnya sangat puas dan juga meningkatkan pemahamannya tentang alkimia. Ketika efek pil suci berangsur-angsur menghilang, Yangke merasa keseluruhannya dirinya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya ringan, lautan kesadaran jernih. Kekuatan kesadaran tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ada perasaan aneh di lautan kesadaran. Begitu perasaan ini keluar, mempermudah dan mempercepat penggunaan kekuatan spiritualnya. Sambil menurutkan kening, Yangke dengan cepat membenamkan pikirannya ke lautan kesadarannya dan menyelidikinya dengan cermat. Begitu tubuh jiwanya muncul, Yangke tercengang. Selama masa pengasingan ini, dia telah memata-matai rahasia pil obat. Dia tidak terlalu memperhatikan situasi di lautan kesadaran. Ketika dia menemukan perubahan besar di laut kesadaran, dia tiba-tiba tidak dapat mempercayainya. Energi jiwa dewa seperti air laut yang berkobar menjadi lebih kuat, yang merupakan hasil alami mata iblis penghancur dunia, dan pengadilan perang dewa masih tertahan di udara dan tidak berubah. Namun perubahan terbesar adalah pulau yang diubah oleh teratai pemanasan 5 warna. Sekarang, pulau itu berkilauan dengan cahaya warna-warni yang sangat mempesona dan sangat indah. Yangke melihat lebih dekat dan tiba-tiba menemukan bahwa seharusnya hanya ada pulau dengan 5 warna. Tapi saat ini ada tambahan warna, seolah-olah menjadi 6 warna. Meskipun warna ekstra ini terkesan sedikit tipis dibandingkan warna lainnya, namun benar-benar lahir. Teratai dewa hangat 6 warna. Yangke terkejut sesaat, kemudian dia mengadah ke langit dan tertawa liar. Bagaimanapun dia tidak pernah memikirkannya. Setelah mendapatkan teratai dewa hangat, selama masa hidupnya, teratai dewa hangat akan tumbuh dan berkembang. Lagi pula menurut iblis tua, prosesnya akan sangat terlalu lama. Namun siapa sangka bahwa penyerapan efek ramuan suci kali ini akan segera langsung memungkinkan teratai dewa hangat 5 warna berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan setiap warna tambahan, efektivitas teratai dewa hangat akan terlihat ganda. Yangke juga dapat merasakan bahwa efek teratai dewa hangat dalam menyehatkan jiwa memang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan efek ini dihasilkan setiap saat. Selama Yangke memiliki teratai dewa hangat, energi jiwa akan terus berlanjut meningkatkan. Jadi panen kali ini begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Karena butuh waktu hampir 10 tahun untuk berevolusi dari 5 warna menjadi 6 warna. Selama jangka waktu yang begitu lama, Yangke meminum sejumlah besar obat ajaib, belum termasuk nutrisi yang diberikan oleh pemilik teratai dewa hangat sebelumnya. Yangke tidak tahu apakah dia bisa melihat teratai dewa berevolusi menjadi bentuk akhirnya sebelum akhir hidupnya tiba. Namun dia sudah puas melihat pulau yang memancarkan 6 warna. Yangke terkikik dan tidak bisa menahan diri sejenak. Namun pada saat ini gerakan aneh datang dari tubuh jiwa, dan Yangke mengurutkan kening dan segera memeriksanya. Setelah beberapa saat alisnya berkerut. Namun bukan karena jiwanya dalam masalah, tetapi tanda jiwa milik Anling menyebabkan gelombang fluktuasi yang tidak biasa. Wanita ini sepertinya mengalami sesuatu yang membuatnya takut saat ini, dan dia gemetar hatinya. Ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Bahaya apa yang bisa dia hadapi? Yangke bingung. Meskipun kekuatannya tidak terlalu tinggi, dia sama seperti dirinya. Dia berada di alam tingkat pertama, alam transenden. Tapi bagaimanapun juga, dia juga gadis suci dari tanah suci 9 surga, dan statusnya dihormati. Siapa lagi di kepulauan seberang laut ini yang berani melawannya? Setelah Yangke bingung dalam hatinya, dia juga melangkah keluar. Setelah menerobos banyak batasan dan penghalang di ruang rahasia, Yangke baru saja keluar dari pintu ruang rahasia. Ketika semburan jeritan dan lolongan datang dari telinganya, dan dunia juga sepertinya bergetar. Sambil gemetar,
tekanan yang menakutkan menekan kepala Yangke. Merasakan itu, Yangke tiba-tiba berubah warna dan dengan cepat menggunakan energi aslinya untuk melawan tekanan tirani tersebut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.